Pada saat ini, Raja Naga Emas melepaskan inti dewanya pada saat terakhir, mati dengan cepat, meningkatkan kekuatan inti dewa ini, dan terus terbang ke arah Dewan Alam Dewa. Ketika mendengar Dewa Kebaikan mengucapkan dua karakter Dewa Nukleus, nyatanya Tang San malah santai saja, karena dia tahu bahwa Dewa Nukleus adalah inti binatang dewa. Dirinya sendiri memang memiliki kekuatan ilahi yang sangat besar, namun tidak memiliki agresivitas. Terutama di Raja Naga Emas yang telah terpotong dalam situasi pembunuhan, tidak memiliki kendali Raja Naga Emas sendiri, energi yang terkandung dalam inti dewa ini tidak lagi menakutkan. Itu tidak dapat menghancurkan Dewan Alam Dewa. Ketika inti dewa menembus perisai penjaga di luar Dewan Alam Dewa pada saat yang sama, darah menyembur keluar dari mulut Dewa Emosi, dan tubuh itu jatuh ke tanah dengan lembut. Itu tidak baik. Tang San mengayunkan tubuhnya dalam sekejap, tidak dapat mengejar inti dewa itu terlebih dahulu, tetapi pertama kali terbang ke arah pusat alam dewa. Tanpa kendali Dewa Emosi, seluruh alam dewa bergetar hebat, rendah dan dalam, bergema di seluruh alam dewa. Dewa Kebaikan dan Dewa Kejahatan dengan cepat mengejar bahwa Dewa Nukleus, apapun itu, harus menahan Dewa Nukleus ini untuk mengatakannya terlebih dahulu. Tang San menerobos langsung ke pusat Dewan Alam Dewa, bertahan dari banyak kekuatan ilahi yang dituangkan ke dalamnya, dan kembali stabil di pusat alam dewa. Namun saat ini, jantungnya seolah-olah juga tertahan oleh sesuatu, jantung berdebar kencang seiring dengan transmisinya. Itu tidak benar. Tang San berteriak ketakutan, menakuti Xiao Wu untuk mundur satu langkah, dan banyak dewa kelas 1 di tempat kejadian juga membuka mata mereka dengan terkejut. Ketika mereka melihat Tang San, penemuan yang mengejutkan, ini selalu merupakan tanah longsor di permukaan dewa tertinggi yang tidak berubah warna. Pada saat ini coraknya berubah besar, bahkan seluruh tubuh tidak bisa menahan menggigil. Saudara ketiga, bagaimana? Xiao Wu terkejut bertanya. Pusat alam dewa di luar. Tang Wutong sedang memeluk adik laki-lakinya, menunggu di sini, dan pada saat yang sama menstimulasi gerakan kekuatan ilahi miliknya tanpa henti, sama dengan dewa lain, menyatu dalam kekuatan Dewan Alam Dewa miliknya. Tiba-tiba, cahaya keemasan tidak disertai dengan munculnya pertanda di hadapannya. Sebelum dia bisa bereaksi, cahaya keemasan yang tiba-tiba mengalir ke dalam dirinya dan menghilang tanpa terlihat. Tang Wutong tetap tinggal, tapi di bawah kerlipan, dia tidak tahan dengan jeritan yang menimbulkan suara. Cahaya keemasan yang menyilaukan, dari rasa sayangku pada adik laki-lakinya hingga meledak seketika, dalam sekejap, seluruh tubuh adik laki-laki itu tiba-tiba berubah menjadi warna emas yang penuh wawasan. Namun warna emas itu, membuat tubuhnya mulai mengembang keluar permukaan kulit, muncul kembali sisik naga berlian yang dekat. Pada saat ini, kedua telapak tangan telah direntangkan secara bersamaan, ditekan secara terpisah di dahi kecil Tang Wulin dan di perut bagian bawah, hitam dan putih. Dua cahaya berwarna redup juga mengalir ke dalam, di bawah aliran lembut ke dalam, telah menghentikan pertumbuhan tubuhnya dengan kaku. Tang Wutong kemudian melihat bahwa Dewa Kebaikan dan Dewa Kejahatan tidak tahu kapan tiba di sisinya, tetapi, kali ini, raut wajah mereka bermartabat. Wutong, berikan kami anak itu, kata suara tenggelamnya Dewa Kejahatan. Tang Wutong hanya bisa memilih untuk mempercayai mereka sekarang, tetapi dia telah memberikan anak kepada Dewa Kebaikan. Dewa Kebaikan telah menahan Tang Wulin, segera dan Dewa Kejahatan di tempat yang sama, berjalan ke pusat alam dewa di dalam ruangan. Tang Wutong juga sibuk. Fluktuasi dada Tang San menjadi sangat jelas, kulitnya juga berubah menjadi keruh dan tidak menentu, tetapi kekuatan ilahinya seperti sebelumnya sebenarnya terus terang mengalir ke pusat alam dewa. Ketika dia menyadari bahwa Dewa Kebaikan dan Dewa Kejahatan sedang berjalan, di dalam pelukan anak itu memancarkan cahaya keemasan, dan rasa sakit telah menutup kedua matanya. Tang San melihat putranya, Xiao Wu secara alami juga melihatnya. Sebelum dia bergegas ke depan sebanyak 32 langkah, kehilangan jalur suara, bagaimana? Anakku bagaimana? Suaranya menggigil, seluruh tubuh juga menggigil, terkait dengan penampilan Tang San yang baru saja terjadi lagi, firasat sial telah menyebar ke seluruh tubuh. Maaf, ucapan Dewa Kejahatan agak kasar. Bibir Tang San agak bergetar, dia menekan, tidak jatuh oleh air matanya sendiri. Mengepalkan gigi, kepada Dewa Kebaikan dan Dewa Kejahatan yang tenggelam dalam soundtrack, cepat, kita bekerja sebagai satu kesatuan, pertama-tama tahan aliran gejolak ruang dan waktu untuk mengatakannya lagi. Terkait dengan masa krisis hidup dan mati di alam dewa ini, dia jelas tahu bahwa putranya lebih malang daripada beruntung, sebenarnya sama sekali tidak bisa hadir. Bukankah kulit menyimpan Mao Jiangan untuk ditempelkan? Sebagai dewa tertinggi,
alam dewa mengendalikan, sekarang apa yang harus dia lakukan pertama kali adalah melindungi alam dewa. Dewa kebaikan dengan hati-hati memberikan Xiao Wu anak itu di dadanya, berkata dengan suara rendah, kami bekerja sama dengan menikmati hukuman ramah terhadap kekuatan jahat, segel itu tinggal di tubuhnya. Setelah Raja Naga Emas diserang oleh kami, kendalikan inti dewa untuk mengebor ke dalam tubuh putra Anda, menginginkan kekuatan ilahi yang sangat besar yang dimiliki oleh inti dewa, penahan untuk meledakkan tubuhnya, kami hanya dapat menyegel segel sementara yang hidup di dalamnya. Kekuatan inti dewa sekarang. Xiao Wu menerima putranya, dulunya juga sering bertemu dengan putranya yang menangis, pada saat ini sebenarnya pupil gandanya tertutup rapat, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang kuat, tampak sangat indah, tetapi ini baru saja lahir kehidupan kecil, vitalitasnya melemah dengan kecepatan yang luar biasa. Kekuatan ilahi Raja Naga Emas sangat besar, verifikasi adalah intinya, memiliki Raja Naga Emas yang melampaui 1/10 kekuatan ilahi, terlebih lagi dalam seluruh kekuatan ilahi, kekuatan paling murni. Raja Naga Emas mengetahui dengan pasti kelahiran putra Tang San dan Xiao Wu, karena pada saat itu, Tang San dan Xiao Wu menyegel tanah terlarang dewa. Ketika menghadapi 3 pedang ujian, ia tahu harus mati, dalam hati yang ganas, menstimulasi untuk menggerakkan inti dewanya dengan kekuatan terakhir. Ia tahu bahwa kekuatan inti dewanya tidak cukup untuk membunuh dewa tertinggi. Ia harus membalas, cara terbaik adalah membiarkan kepala penjahat dewa Asura itu berada dalam kesedihan yang mendalam. Oleh karena itu, ia memilih Tang Wulin yang baru saja lahir. Mengenai Tang San dan Xiao Wu, apa yang membuat rasa sakit mereka menjadi penting dibandingkan dengan hanya putranya yang mati muda saat dilahirkan. Faktanya, itu benar-benar juga telah mencapai. Tang San, dewa kebaikan dan dewa kejahatan, 3 dewa tertinggi karena merangsang gerakan 3 pedang ujian, tetapi tidak dapat mencegahnya. Pada saat ini, dewa kebaikan dan dewa kejahatan, meskipun segel tinggal di dalam inti dewanya, namun, di dalam inti dewa mengandung kekuatan ilahi dalam kekuatan ilahi yang sangat besar dan alam dewa bergema satu sama lain. Bahkan jika tidak ada kendali dari Raja Naga Emas, ia tak henti-hentinya juga akan mengembang, hingga menghancurkan tubuh kecil Tang Wulin. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Anakku, anakku. Berpikir keras bahwa Xiao Wu bergumam, Tang San dapat menahan emosinya sendiri. Sebagai ibu, anak laki-laki yang baru saja melahirkan bahkan belum makan susunya, berada di ambang kematian, rasa sakit yang tulus, bagaimana bisa juga bisa menekan. Mama, Tang Wutong terisak-isak sambil memegangi pelukan ibunya, salahkan aku karena tidak menjaga adik laki-lakiku. Dewa kebaikan dan dewa kejahatan tiba di sisi Tang San saat ini, dalam hati mereka tidak pernah terasa lebih baik. Meskipun tak lama setelah mereka baru saja kembali, mereka mengetahui gambaran umumnya tentang hal itu tetapi alam dewa. Mereka menerima kecurangan dari dewa kehancuran, menyebabkan Tang San satu orang menahan tekanan yang begitu besar, anak laki-laki yang saat ini, baru lahir seperti ini juga terluka, di dalam hati mereka dipenuhi rasa bersalah. Tapi, sekarang apapun dibandingkan dengan melestarikan alam dewa adalah hal yang lebih penting. Dewa kebaikan dan dewa kejahatan berdiri di samping dewa Asura. Tang San secara terpisah, mengulurkan kedua tangannya, menekan kosong ke pusat alam dewa. Segera, berwarna hitam dan putih, 2 kekuatan ilahi yang kuat mengalir ke pusat alam dewa secara tiba-tiba. Perisai penjaga alam dewa yang bergetar, segera menjadi stabil, seluruh alam dewa tidak lagi bergetar. 2 jenderal kekuatan baru dewa tertinggi bergabung, segera membuat alam dewa dan perlawanan aliran turbulen ruang dan waktu menjadi stabil. Dewa kebaikan berkata kepada Tang San, saudara ketiga, ada kami yang harus kami dukung, cepatlah lihat anak itu. Jika kami tidak dapat mendukung, hubungi Anda lagi. Setelah Tang San sedikit ragu-ragu, ini mengambil alih tangannya sendiri. Mengilhami secara mendalam, menyesuaikan diri di dalam tubuh yang bertahan dari banyak kekuatan ilahi, menyerap kekuatan indera yang sangat besar yang berpusat pada Dewan Alam Dewa, memulihkan dirinya sendiri. Alam dewa dan aliran turbulen ruang dan waktu menolak, bukan kekuatan yang dapat melelehkan aliran turbulen ruang dan waktu secara langsung. Ini adalah proses yang lengkap, saat ini telah dilakukan pada bagian tengah dan akhir. Apakah dewa kebaikan dan dewa kejahatan mengendalikan pusat alam dewa? Untuk sementara alam dewa tidak akan mengalami masalah. Apalagi dia mengkonsumsi terlalu banyak, peran yang dimainkannya jauh lebih kecil daripada kedua dewa tertinggi ini. Saat memulihkan netral, lihatlah anak itu terlebih dahulu. Dia setelahnya adalah seorang ayah. Tang San setengah langkah tiba di samping Xiao Wu,
menundukkan kepala dan menyayangi anak itu untuk memandangnya. Xiao Hu melihatnya datang, tampak seperti mengambil sedotan untuk dipegang menjadi biasa, bergegas berkata, "Saudara ketiga, selamatkan anak-anak kita, selamatkan dia dengan cepat. Dia sangat muda, tapi juga sangat kecil." Tang San memeluk erat Xiao Hu, mencium keningnya, berkata dengan suara rendah, "Orang yang baik dan berbudi luhur mempunyai hari yang menyenangkan. Jangan menangis, Xiao Hu." Pada saat yang sama, dia telah memeluk anak itu, sementara itu, menukar Dewa Laut dari posisi Dewa Xiao Hu. Kekuatan ilahi Dewa Asura sangat sombong, tetapi dalam perawatan, Dewa Laut sangat unggul, dan banyak yang ingin lemah lembut dalam kekuatannya. Selain itu dengan stimulasi kekuatan ilahi dari gerakan dewa tertingginya, namun juga dapat memperbesar kemampuan Dewa Laut tingkat yang sangat tinggi dalam pengobatan. Jiwa ilahi mengembun, kesadaran ilahi terpusat. Tang San sedang menjalani pemeriksaan fisik Tang Wulin kecil dengan hati-hati. Alisnya berkerut secara bertahap. Inti Dewa Raja Naga Emas, di dalam tubuh Tang Wulin, terletak di posisi dada Tang Wulin saat ini, perwujudan kekuatan ilahi yang menakutkan, menerima dewa kebaikan dan dewa kejahatan yang menikmati kolaborasi untuk menampilkan hukuman ramah terhadap pengaruh jahat. Hal ini dapat membuat kekuatan ilahi di dalam inti dewa tersebut tidak cukup untuk bocor. Tapi kekuatan ilahi sebenarnya tak henti-hentinya mengalir keluar dari inti dewa itu. Inti dewa ini, ketika baru saja dibor ke dalam tubuh Tang Wulin, dengan koneksi garis keturunannya menjadi satu, saat ini tidak mampu menariknya. Tubuh anak itu terlalu lemah. Selain itu, kekuatan ilahi dalam inti dewa menerima kekuatan ilahi dari alam dewa itu sendiri, yang tak henti-hentinya meletuskan tren keluar. Sekalipun kita hidup dengan segel, mustahil untuk menolaknya sepenuhnya. Aura kehidupan anak menjadi semakin lemah. Tang San mengerutkan keningnya, otaknya berputar dengan kecepatan tinggi. Anak itu juga hidup sekarang, ini situasi terbaik, bagaimana bisa menahan kekuatan inti dewa itu. Meski tidak cukup untuk meletus, saat ini mereka harus menghadapi masalah yang paling penting. Tapi, Raja Naga Emas ini sendiri setara dengan kekuatan ilahi dewa tertinggi. Inti dewa ini adalah kekuatan intinya, pada titik kematian, menjadikan misi inti dewa ini menjadi sangat sederhana, menyatu dengan anak ini. Setelah fusi, kekuatan ilahi yang sangat besar dalam inti dewa secara alami dapat menginginkan kehidupan Tang Wulin. Untuk mengambil dewa nukleus, itu tidak mungkin, menggabungkan garis keturunan, mengeluarkan secara paksa, oleh karena itu, cukup harus memotong garis keturunan Tang Wulin agar menjadi baik. Dapat dikatakan bahwa inti dewa ini hampir sama dengan kutukan dewa tertinggi. Dalam hal ini, mereka tidak mempunyai sarana untuk mengeluarkannya. Tidak bisa dikeluarkan, itu harus terus-menerus menekan kekuatan inti dewa itu, menekan kekuatan ilahi agar inti dewa ini tidak mempengaruhi tubuh Tang Wulin, dapat menyelamatkan nyawanya. Namun apakah ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan? Ayah mertua, saya baru saja merasakannya. Keinginan membuat kekuatan dalam inti dewa ini tidak menginspirasi, hanya jika tidak memiliki kekuatan ilahi yang menjadi tempat yang baik. Suara Huo Yuhao disampaikan saat ini. Tang San menoleh untuk melihat pidato Huo Yuhao sambil membersihkan darah dari sudut mulutnya. Dia terlihat juga lelah, kulitnya sangat jelek. Tapi pupil binokular khususnya cerah. Dalam gerakan hati Tang San, Huo Yuhao memiliki kemampuan indera ketuhanan yang hebat. Survei jiwa ilahi adalah alam dewa yang tak tertandingi. Berdasarkan rentang survei, bahkan jika dewa tertinggi juga belum tentu dibandingkan dengan dia, namun detailnya, dia bahkan harus lebih baik lagi. Benar, tanpa tempat kekuatan ilahi, tidak ada kekuatan ilahi dari luar yang mengilhami kekuatan ilahi inti dewa yang ada di dalam ini. Meskipun kekuatan ilahi dalam inti dewa akan melonjak keluar seperti sebelumnya, namun yang paling minimum, banyak yang tingkat lonjakannya akan lebih rendah. Jadi tidak stabil seperti sekarang. Tang San sangat terinspirasi, menoleh dan berkata kepada Xiao Hu, "Saya punya sarana." Xiao Hu sangat bahagia, "Cepat, itu menyelamatkan putra kita dengan cepat." Tang San telah berhenti, tapi hati Xiao Hu tegang, "Tapi apa?" Tang San pahit dan sempat katakan, "Cara, mungkin anak ini tidak bisa memihak kita." Yu Hao berkata benar, tanpa memiliki tempat kekuatan ilahi, dia bisa aman. Tapi di alam dewa kita, di mana lagi ada yang tidak memiliki tempat kekuatan ilahi. Baru kemudian menyerahkannya ke dunia fana, tidak dapat diganggu oleh kekuatan ilahi. Namun di dunia fana, kekuatan unsur duniawi berada jauh di bawah alam dewa, dan dengan mudah tidak akan menginspirasi kekuatan dalam inti dewa tersebut. Saya memberikan dewa nukleus untuk mengerahkan cukup banyak segel lagi,
membuat segel itu terlepas dengan pertumbuhan kekuatannya secara bertahap. Ini, dia dapat menyerap energi dalam inti Dewa Raja Naga Emas ini secara bertahap. Bukan pelanggaran ringan, mungkin usil, bisa buat dia memiliki bagian dari kemampuan Raja Naga Emas. Xiao Hu tinggal, melihat putrinya, berkata, kamu mengatakan bahwa bisakah dia seperti awalnya Wutong, kembali ke benua Douluo untuk pergi. Tang San mengangguk. Xiao Hu segera berkata, tapi, dia baru saja lahir, tapi dia juga sangat kecil. Senyum yang dipaksakan Tang San berkata, sekarang juga hanya cara ini yang bisa menyelamatkan hidupnya. Kami tidak menyerahkannya, tapi yang lebih penting, membuat putra kami tetap hidup. Kemudian menunggu alam dewa kami stabil, kami telah memperhatikannya di alam dewa, membantunya. Pikirkan lagi cara lain bantu dia melelehkan inti dewa ini. Bagus. Gigi Xiao Hu menempel erat, tapi sebenarnya tanpa ragu menurutinya. Perpisahan sementara selalu tidak menjadikan kehidupan anak-anak menjadi penting. Dia dan Tang San berada di tempat yang sama, telah mengalami banyak hal di masa lalu, dia tahu bahwa sekarang dia tidak bisa ragu, pertama-tama selamatkan putranya dan katakan lagi. Mendapat dukungan dari Xiao Hu, Tang San seketika juga menetapkan tekad yang kuat. Situasi Tang Wulin terlalu buruk, harus diambil alih. Hancur dengan menggigit jari telunjuknya sendiri, Tang San menghitung bola dengan jarinya, darah merah keemasan segera menyembur ke udara. Tangan kanannya dari langit terangkat, di dalam darah merah cerah itu, seolah-olah ada aroma aneh yang keluar. Tang San memberi Xiao Hu Tang Wulin, lalu tangan kirinya sesuai dengan dadanya, lingkaran cahaya biru keemasan, memancar keluar darinya, lalu berubah menjadi pita cahaya, mirip dengan pusaran air biasa, memusatkan masa lalu ke arah Tang Wulin di dalam tubuh. Di langit setetes darah mengalir dari pusat pusaran air itu. Tubuh kecil Tang Wulin menggigil hebat, cahaya keemasannya tiba-tiba tertahan beberapa poin. Tang San belum berhenti, tangan kanannya menembak lagi, setetes darah pun hilang. Kali ini, darah di udara sedikit menyebar, berubah menjadi rune, dan mengalir ke tubuh Tang Wulin, cahaya keemasan melemah sekali lagi. Tang San ini mengambil darahnya sendiri untuk diarahkan, disegel di bawah kain tubuh putranya. Tapi segel ini juga mendapat dukungan dari menikmati dua dewa tertinggi untuk menghukum kekuatan jahat secara bersahabat, berpusat pada menikmati hukuman ramah yang jahat, mengambil darah sendiri sebagai panduan. Pengaturan segel berikutnya, membuat segel ini terus dilipat menjadi satu, menekan kekuatan ilahi di dalam inti dewa itu. Sedikit darah, rune, itu adalah darah dewa tertinggi. Kekuatan ilahi yang terkandung dalam inti Dewa Raja Naga Emas meskipun sombong, namun kehilangan kendali Raja Naga Emas, di bawah penindasan Tang San dengan paksa, fungsi produksi segel tak henti-hentinya, menekan kekuatan ilahi Dewa Nukleus yang meluap. Ketika setetes darah ke-18 mengalir mengikuti pusaran emas biru ke tubuh Tang Wulin, tubuh Tang San dalam sekejap, hampir terjatuh, kulitnya menjadi sangat pucat. Dia mengkonsumsi kekuatan ilahi dalam jumlah besar, saat ini dia harus berkonsentrasi pada segel di bawah kain pada putranya, tekanan yang ditanggungnya dapat dibayangkan. Mungkin demi nyawa putranya, dia mungkin mengatupkan giginya untuk mendesak dalam hal apapun. Aliran udara emas keluar dari mulut dan hidung Tang Wulin bersama-sama mengalir deras, kuartal berikutnya. Tang San menempel pada benih kehidupan yang ditinggalkan Dewi Kehidupan di dadanya. Aura kehidupan yang lembut mengalir masuk, ekspresi wajah Tang Wulin segera berubah menjadi lebih baik. Xiao Hu sangat gembira, bergegas memeluk putranya, mencium wajah kecilnya yang merah jambu telah berciuman. Anak laki-laki dan anak laki-laki. Xiao Hu berkicau memanggil. Tang San di bawah dukungan lengan Tang Wutong, dengan cemas mengatakan cara cepat, Yu Hao, buka saluran dunia fana. Memberikan dia, harus segera mengisolasi kekuatan ilahi di luar, jika tidak, inti dewa berada di bawah pengaruh kekuatan ilahi dari luar, serang langsung segelku. Ya, dewa emosi bergegas beraksi, cahaya keemasan bersinar bersama, di pusat alam dewa, mengarah ke pembukaan saluran dunia fana bersama. Ini sepenuhnya adalah kekuatan transmisi ruang angkasa. Di alam dewa, hanya dewa tertinggi yang memiliki yurisdiksi ini, tetapi dewa kelas 1 dapat terus beroperasi. Dukungan Tang San tiba di samping Xiao Wu, memandang ke bawah untuk menyayangi bayinya, dalam tampilan, juga tidak meninggalkan sepenuhnya. Menundukkan kepala, mengusap lembut pipi putra kandungnya, menekan hingga air mata tak mengalir. Xiao Wu, untuk membiarkannya hidup, kita tidak bisa menundanya. Xiao Wu mengatupkan giginya, kedua tangannya hampir menggigil saat memberinya anak. Tang San sangat menginspirasi,
menoleh dan berkata kepada Tang Wutong, beri dia tombak naga emas, itu adalah bagian naga emas. Awalnya kerugian besar pertamanya menyebabkan waktu tertinggal. Tang Wutong mengangguk, mengeluarkan tombak naga emas, memberikan Tang San. Tangan kanan Tang San pada tombak naga emas, segera, tombak naga emas berubah menjadi satu kelompok kontraksi cepat cahaya keemasan. Akhirnya, jejak warna emas berlian kecil dipadatkan oleh Tang San di atas keterampilan pergelangan tangan kanan Tang Wulin. Sementara itu, jari telunjuk tangan kirinya menyentuh tanda di dahi Tang Wulin, dan cahaya ajaib mengalir ke dalamnya. Menyelesaikan ini, kedalamannya yang luar biasa menginspirasi. Satu langkah maju, sebelum tiba yang mengarah ke saluran dunia fana, anak itu mengirimkan saluran tersebut. Wulin, Xiao Hu menangis, saat ini yang hitam, pingsan, disayangi putrinya. Tang San juga gemetar tubuhnya, didukung oleh dewa emosi yang tidak cukup untuk dijatuhkan. Air mata yang telah tertahan akhirnya dimuntahkan pada saat ini. Sebagai seorang ayah, tidak bisa melindungi anaknya sendiri, kali ini ia merasa seperti ada pisau yang menusuk jantungnya. Bentuknya kecil, hampir berkedip-kedip di bawah, menghilang di saluran tidak terlihat. Pada saat ini alam dewa menghadapi bencana. Meskipun sebagai dewa tertinggi Tang San, dia tidak memiliki sarana seperti awalnya untuk mengatur segalanya bagi putrinya, dan memberinya pengaturan apapun. Segenap tenaga, temui takdir dengan pasrah. Tapi ini juga merupakan kesempatan yang dia jalani saja. Bang dan bang, megasisme alam dewa. Tang San menoleh untuk melihat ke layar tengah alam dewa yang melihat dengan takjub. Ruang luar alam dewa yang lapisan luar aliran turbulen ruang dan waktu yang besar akhirnya terkelupas sepenuhnya, telah mengungkapkan gambaran tempat paling inti. Itu adalah cahaya perak yang sangat mencolok. Dewa kebaikan dan dewa kejahatan masing-masing telah menstimulasi gerakan puncak kekuatan ilahi, namun di wajah mereka, muncul warna yang sama takjubnya. Inti dari aliran turbulen ruang dan waktu bukanlah kekuatan ruang dan waktu, melainkan murni tak tertandingi. Kekuatan ruang yang telah dikompresi selama bertahun-tahun tidak diketahui, dan kekuatan ruang itu sangat menakutkan. Di bawah yang ganas itu, yang berikutnya berkedip, sinar perak menyala tiba-tiba, seluruh alam dewa berubah menjadi dunia perak sepenuhnya. Cahaya perak yang ada di alam semesta luas tanpa batas, yang bersinar secara tiba-tiba, dapat dilihat dengan jelas oleh seluruh wilayah bintang. Apa yang tidak bisa dilihat oleh pesawat itu, cahaya perak yang kuat itu, seperti mulut besar monster yang sama, alam dewa perlahan menelannya. Cepat, hancurkan penghalang sepenuhnya. Ini adalah kekuatan teleportasi hebat spasial luar angkasa. Tang San berteriak untuk membuat keributan. Nak, di mulut Xiao Wu dalam keadaan pingsan berkicau. Dewa kebaikan dan dewa kejahatan hanya dengan waktu yang cukup meningkatkan seluruh perisai penjaga alam dewa ke tingkat terkuat, namun berada di bawah pengaruh kekuatan ruang eksternal, alam dewa seperti terus-menerus mengompresi ke dalam, sedang mengompresi. Akhirnya, pita cahaya perak yang kuat, pesona yang tak ada habisnya, menghindari untuk bersatu, dan pada saat yang sama menghilang, yang mengendalikan banyak dunia planet alam semesta, alam dewa. Dewa Asura dan Dewa Laut Tang San, Xiao Wu, Dewa Emosi, Dewa Kupu-Kupu, Dewa Kebaikan, Dewa Kejahatan, Rong Nianbing, Dewa Tujuh Elemen, 7 dewa dosa asal besar dan dewa penghancur, semuanya dewa, dalam saat ini, tidak ada yang tersisa. Apakah tatanan wilayah bintang ini, berdasarkan formulasi tatanan alam dewa, terpecah secara diam-diam? Alam dewa, lenyap, di bawah teleportasi besar spasial, menghilang dari tempat kejadian. Tapi seluruh alam dewa tetap tertinggal, hanya kemudian. Tutupan pepohonan besar harus menghubungkan sinar matahari yang tidak bisa menembus. Di hutan besar ini, efek visualnya tidak disangka-sangka. Di dalam hutan, hanya danau kecil yang jernih, air danau jernih, sayang sekali, jarak permukaan air dan pantai tidak terlalu jauh. Ini jelas merupakan salah satu danau kecil yang akan segera kering. Aura kehidupan beriak di air danau, namun tidak kuat, bahkan agak lemah. Di tepi danau, berdiri seseorang. Ia mengenakan jubah hitam, tampak berpenampilan berusia 40 tahun, berpenampilan tampan dan tegas, di dahi, seuntai rambut emas menggantung di satu sisi pipi. Dia berdiri, beberapa tampak seolah-olah tertunda, tubuhnya memiliki beberapa titik aura putus asa. Jaraknya tidak jauh, tetapi juga berdiri beberapa orang, bertubuh tinggi, pendek, gemuk tipis, bentuk dan bentuknya berbeda-beda. Tapi penampilan semua orang sangat redup. Dewa binatang. Wanita yang mengenakan rok panjang berwarna hijau zamrud itu mendatangi pria berpakaian hitam itu dengan tenang di belakangnya, dan berkata dengan hormat.
Disebut pria berpakaian hitam, seluruh tubuh Dewa Binatang bergetar, sudut mulutnya menunjukkan kepahitan dan kegetiran, Dewa Binatang. Sekarang makhluk jiwa kita, mungkin masih tersisa saat ini. Tuhan, siapakah aku ini juga? Wanita berbaju hijau diam, dengan suara rendah berkata, 10.000 tahun, mendirikan Spirit Transferring Pagoda untuk mengatur sejak awal bahwa Huo Yuhao sekarang, melewati 10.000 tahun penuh. Organisasi Spirit Transferring Pagoda juga, tapi bisakah kita akhirnya bergerak menuju pemusnahan? Dewa Binatang yang pahit dan sepat mengatakan cara kekuatan besar umat manusia, membuat kita tidak mampu bersaing. Hutan Stardow, yang akhirnya hanya tersisa di tanah suci ini. Ya, perempuan rok hijau ingin melanjutkan apapun. Tiba-tiba, tanah mereka sedikit bergetar, dan air di depan danau tampak seperti mendidih dengan kegembiraan yang tak terduga, mengeluarkan sedikit demi sedikit gelembung udara. Gelembung udara ini naik dengan cepat, kecepatan bumi bergetar juga menjadi sangat dahsyat. Apa masalahnya? Apakah umat manusia telah datang? Wanita dengan rok hijau itu berseru dengan khawatir. Dieja dengan mereka. Seorang lelaki bertubuh kekar yang berpenampilan pribadi mengaum, mengayunkan tubuhnya dalam sekejap, tiba-tiba berubah menjadi beruang besar setinggi lebih dari 30 meter, seluruh tubuhnya memancarkan kilau emas gelap. Penguasa beruang, tenang, itu bukan kemanusiaan. Dewa Binatang berteriak untuk membersihkan jalan dengan keras, di wajahnya yang suram, terungkap menyeka liar dengan kegembiraan yang tak terlukiskan secara tak terduga. Selesai, sudah selesai, sudah selesai. Suara rendah dan dalam, tak ada pertanda mondar-mandir di hutan. Suara ini seolah-olah tersampaikan dari segala arah, karena rendah dan dalam, bahkan pria dan wanita tidak bisa mendengarkannya. Bang, retakan bumi, seluruh hutan besar bergetar hebat, daerah danau di selatan Sungai Kuning yang bertahan tidak banyak air danau mengalir ke belakang untuk masuk, tak lama lagi dasar danau akan terungkap, Bang, sekelompok cahaya perak memancar keluar dari celah bumi itu secara tiba-tiba, lalu banyak sekali yang menghantam pantai. Itu adalah cakar raksasa, Ken Silver. Pada cakar besar perak Ken itu, seluruh tubuhnya tertutup rapat sisik perak berbentuk segi enam. Di mata Dewa Binatang, alam liar dengan warna gembira menang, satu langkah maju, satu lutut berlutut, trek suara penuh hormat, selamat datang di utama. Tingginya melampaui 100 zang 333 meter, bentuk besar itu, berkedip-kedip di bawah, tiba-tiba melonjak, berikutnya berkedip-kedip, banyak yang jatuh ke tanah. Pohon-pohon besar yang muncul langsung dari tanah, berdiri di sekeliling umat manusia, semuanya berubah menjadi binatang raksasa secara tak terduga. Namun mereka menghadapi raksasa perak itu, sebenarnya hanya bisa merangkak di tempat. Ia sudah mati, namun saya juga masih hidup. Suaranya yang rendah dan dalam terkesan menderu, namun seolah juga memiliki maksud sedih yang kental. Apakah umat manusia bisa memusnahkan kita? Sejak aku bangun, hari kehancuran mereka pasti tiba. Bisgat cemas katakan, jalan, ya Tuhan, umat manusia saat ini, sudah sangat tangguh, Mesya pemandu jiwa yang paling top adalah aku, tidak mampu menahan terlalu banyak, umat manusia, dengan kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah menghalangi kita untuk bersaing. Suara rendah dan dalam berkata, ingin merusak mereka, harus memahaminya terlebih dahulu. Kamu datang denganku, dunia tempat kita bertahan hidup akan segera dihancurkan sepenuhnya oleh mereka, maka kita harus menaklukkan dunia mereka. Sosok besar itu mulai berjalan dengan langkah kaki, berjalan perlahan ke arah luar menuju hutan, di bawah kamuflase mahkota raksasa itu, dalam sinar yang suram ini, tubuhnya yang besar, perlahan mengecil, mengecil. Titik 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 titik. Oh dan oh. Nah, anak ini dari keluarga, rumah yang mana? Lebih lama lagi, sangat lucu. Jangan lihat, kamu lihat anak ini, apa jadinya beku, bawa pulang dulu, beri dia kehangatan untuk diucapkan lagi. Wajah kecil berwajah segar membeku dan berubah menjadi ungu, tetapi di tangan kecilnya yang halus, terdapat tanda berlian emas.